Di jalan hutan yang sempit, kuda sebenarnya sudah kesulitan menghadapi jalan berliku dan tersekat akar-akar pohon. Tapi itulah bagian tugas yang harus dihadapi oleh Guts. Ia disuruh untuk menjadi pengalih perhatian sementara regu yang lain bisa kabur dengan aman dan balik ke kastil. Secepat apapun Guts menunggang kuda, pihak musuh pun punya pengalaman serupa atau bisa jadi lebih dari itu. Karena kini, Guts tersusul dan pedang musuh diayunkan dengan nafsu membunuh. Akan tetapi Guts menyadari hal itu dan menoleh dan menahan serangan itu. Dalam kejar-kejaran tersebut, terjadi adu pedang yang tak bisa dihindari. Sampai pada akhirnya, Guts menemukan celah. Lantas ia manfaatkan celah itu dan kemudian berhasil mengalahkan musuhnya dengan sekali tebasan. Tak hanya itu, musuh juga punya crossbow dan mereka melesatkan anak panahnya. Beruntung panah itu meleset dan hanya menggores baju besi di bagian pundak. Guts menoleh ke samping, masih mendapati kuda yang mengejarnya sejajar dengannya. Lantas ia pun memotong kepala kuda itu agar tumbang di tengah jalan dan memperlambat pergerakan musuh. Dan benar saja, sebagian mereka terjerat kuda yang roboh itu, sehingga menghasilkan efek domino dengan berjatuhannya mereka, namun tak sampai semuanya. Guts merasa hal itu sudah cukup untuk membuatnya bisa menjauh, tetapi perasaan itu tak berlangsung lama ketika ia mendapati salah satu dari regunya tengah kesusahan untuk kabur. Orang itu adalah Rickard, yang paling kecil tubuhnya di regu Griffith. Ia bisa saja mati apabila Guts tidak datang tepat waktu. Akhirnya, si musuh terputus kepalanya dan ia terjengkang jatuh dari kuda. Setelah itu Guts berteriak dan menyuruh Rickard untuk segera pergi secepat mungkin. Perintah itu diiyakan dan Guts menoleh ke belakang. Akhirnya ia bisa sendiri memikirkan diri sendiri di tengah tugas yang diembannya. Apakah ia bisa menggiring musuh menjauh dari kastil atau ia harus mati? Di sisi lain, Griffith beserta regunya telah mencapai kastil dengan selamat. Semua itu berkat Guts. Ketika mereka menginjakkan kaki di jembatan kastil, orang-orang seisinya bersorak menyambut kedatangan dan keberhasilan mereka. Salah seorang petinggi kastil datang dan memberi selamat atas keberhasilan itu. Karena dengannya, mereka mampu bertahan setidaknya sebulan lagi sampai bala bantuan besar datang dari kerajaan pusat. Namun, Griffith tidak memperdulikan pernyataan itu. Ia melepas helm dan berjalan melenggang. Griffith kembali ke pintu masuk kastil ditemani dengan Casca di belakang dan menanyakan ke salah satu orang yang baru saja datang dari misi senyap itu. "Apakah kita menderita banyak korban?" tanya Griffith. "Tidak terlalu buruk lah," jawab si penunggang kuda yang baru datang itu. Lalu ia melanjutkan dengan memuji performa Guts yang tak disangka-sangka. Berkatnya, musuh tidak punya kesempatan untuk menyerang pasukan kita dari belakang. "Di mana dia?" tanya Griffith lagi. "Tidak tahu," jawabnya. "Aku kehilangannya saat kejar-kejaran tadi. Pasukan kita agak terpencar. Semoga saja ia bisa selamat." Mendengar itu, Griffith terdiam 1000 bahasa. Kebingungan itu terlihat oleh Casca yang ada di sampingnya. Namun ia tidak bertanya apapun. Kembali ke tempat Guts. Kini ia terjebak. Tangannya harus dengan cepat mengayunkan pedang dari kiri ke kanan. Agak susah untuk menyerang dalam posisi terkepung seperti ini. Yang bisa ia lakukan hanyalah bertahan dari setiap serangan. Tapi itu membuat dirinya tersusul oleh musuh yang ada di belakangnya. Sehingga Guts terkena serangan itu walaupun hanya mengenai baju zirahnya tak sampai tembus. Tapi itu membuat keseimbangannya terganggu. Dengan cepat musuh di samping menebas kepalanya. Beruntung Guts masih bisa sedikit menghindar dan selamat. Akan tetapi ia harus terjatuh dari kudanya. Sedangkan musuh di belakang sudah bersiap akan membelah Guts menjadi dua. Di detik yang serba cepat itu, Guts memakai kakinya untuk menyerang kepala orang itu sebelum pedangnya mengenainya. Si musuh terjatuh. Posisi Guts masih belum sempurna, tapi ia melihat ada batang kayu di depannya, sehingga ia menempuk batang itu dan memantulkan diri agar bisa duduk dengan benar di kudanya. Guts kembali berada di jalur. Ia menatap ke depan dan melihat rombongan terakhir regunya, sehingga ia pun melecut kudanya tambah cepat agar ia bisa menyusulnya dan terbebas dari neraka yang mengejarnya di belakang. Namun musuh pun tak tinggal diam. Mereka bersamaan meluncurkan anak panah. Bukan Guts yang mereka sasar, melainkan kudanya. Sehingga pada saat anak panah itu menancap di leher si kuda, kuda tersebut pun langsung jatuh kesakitan dan melempar si penunggang dari atasnya. Beberapa detik di udara membuat Guts harus berpikir dengan cepat. Lantas, ia mencari cara agar supaya dirinya tetap bisa menghadapkan tubuhnya ke depan. Jangan sampai membelakangi. Di saat ia sudah duduk tegak, musuh tinggal sejengkal lagi dan siap untuk menghantarkan nyawa Guts ke dalam neraka. Guts terpojok, tak ada pilihan lagi.
Tiba-tiba meluncurlah anak panah yang mengenai mereka tepat di daerah vital seperti tenggorokan. Guts sadar ada yang menyelamatkannya, dan instingnya langsung berkata bahwa itu dari Griffith. Benar saja, Griffith balik lagi ke arah Guts bersama Pippin dan Judo. Tangan diulurkan lebar-lebar untuk Guts oleh Griffith. Guts bersiap untuk menyambut tangan itu dan menggenggamnya. Lalu ia dinaikkan ke atas kuda Griffith. Di saat yang bersamaan, musuh akan melancarkan serangan telak ke Griffith. Namun, keburu ada Pippin yang menggagalkan hal itu dengan senjata yang ujungnya berbentuk oval berduri. Ia melasatkannya dengan tenaga luar biasa besar. Kepala musuh itu remuk seketika dan Pippin menyuruh agar lanjut kabur. Musuh masih tetap mengejarnya. Mereka bertekad takkan membiarkan Guts dan Griffith lolos begitu saja. Maka sampailah mereka di mulut hutan. Pepohonan sudah jarang. Itu artinya mereka sebentar lagi sampai di dekat kastil. Di tengah situasi genting itu, Guts bertanya kepada Griffith, "Kenapa kau kembali?" Akan tetapi Griffith tak menjawab pertanyaan itu. Ia menyuruh Guts agar tidak bicara, khawatir lidahnya akan tergigit. Derap langkah kuda-kuda itu memburu dan menakuti setiap hewan dan serangga yang ada di hutan tersebut. Musuh terus menembakkan crossbow, sehingga Guts pun sempat ragu apakah keputusan untuk menaiki kuda berdua itu adalah jalan terbaik. Karena mau bagaimanapun, lari mereka tidak secepat yang biasa dilakukan, sedangkan musuh terus mendekat. Di depan, harapan mereka terbuka. Tinggal sedikit lagi menyeberang hutan ini dan selesai. Tapi di saat yang bersamaan, musuh-musuh pun sudah berada dalam jangkauan untuk menebaskan pedangnya. 1 detik penentuan. Sesaat mereka berada di perbatasan hutan dan kastil, atas perintah Griffith, mereka bermanuver dengan begitu cepat dan menyebar ke kanan dan ke kiri, menyisakan pasukan musuh yang tiba-tiba berhenti setelah mereka melihat bahwa di depannya terdapat pasukan yang siap menembakkan meriam ke arah mereka. Di detik selanjutnya, sang jenderal memberi perintah untuk menembakkan meriamnya. Kemudian, peluru keluar disertai asap dan api yang seolah bergolak dari moncongnya dan mendarat di bawah kaki kuda-kuda mereka. Griffith dan Guts berhasil selamat, dan meriam terus diluncurkan menyapu pasukan musuh. Ketika sudah tidak ada harapan lagi untuk bisa merangsak maju ke depan, jenderal dari pihak musuh memilih untuk mundur. Sesaat setelah mereka mundur, pasukan di kastil bersorak penuh kemenangan. The Band of the Hawk langsung menghampiri Griffith dengan bangga. Tetapi ada beberapa orang yang tidak ikut menyambut. Berbagai alasan bisa terlihat dari ekspresi wajah mereka. Ada Corkus yang kesal dengan Guts. Ada juga Casca yang bingung kenapa Griffith begitu percaya kepada Guts. Setelah berkumpul semua, mereka langsung mengadakan pesta. Api unggun dinyalakan dan dipisah berkelompok, dan masing-masing dari mereka memanggang segala jenis daging yang mereka bisa dapatkan dari kastil atau hasil berburu. Di tempat lain, 2 orang petinggi kastil mensyukuri mengenai bagaimana serangan secara sembunyi-sembunyi itu berjalan sukses. Tapi mereka juga agak kesal ketika mendapati sesimpel serangan kecil itu saja mereka buat pesta besar-besaran, kata si tua botak. Dia pun dibuat agak merinding apabila membayangkan kok bisa Griffith mengatur operasi ini. Padahal dia masih muda dan tak dikenal. Tapi kenapa bisa anak buahnya sangat percaya kepadanya? Kembali ke pesta. Orang-orang masih tidak percaya Griffith bisa kembali lagi dengan membawa Guts di belakangnya. Tiba-tiba mulai ada suara-suara yang juga memuji Guts tentang bagaimana dia sangat kuat dan bagus juga di medan peperangan. Dan ada juga suara-suara yang mulai ikhlas menerima Guts sebagai bagian dari The Band of the Hawk. Di tengah percakapan itu, sebenarnya Griffith tidak mendengarkan. Ia teralihkan karena pikirannya terus mencari-cari Guts. Dan pada saat ia menoleh ke suatu arah, ia mendapati bahwa pedang Guts berdiri di tepi benteng kastil. Guts sendiri sedang termenung dalam keramaian pesat di bawahnya. Ia nggak peduli dengan semua itu, sampai pada akhirnya orang-orang inti dari The Band of the Hawk menghampirinya. Judo yang paling depan bertanya, "Sedang apa kau di sini?" "Ke bawah saja. Mari kita minum. Kau harus bersenang-senang." Tapi Guts simpel menjawab bahwa dia baik-baik saja di atas sini. Lalu mendekatlah Rickard. Ia berterima kasih karena telah diselamatkan. Karena sebelumnya mereka belum berkenalan secara resmi, akhirnya Rickard memulai itu dan mengenalkan diri. Guts terkejut dengan sopan santun tersebut, apalagi ketika Rickard berkata dengan semangat bahwa dirinya sangat menghormatinya. Ia mengungkapkan bahwa dirinya belum pernah melihat petarung sehebat selain Griffith sebelumnya. Seperti biasa, Guts tidak pernah menunjukkan perasaannya. Ia menjawab dengan wajar bahwa penyelamatan itu hanyalah sekedar tugas yang dibebankan kepadanya, tidak sampai ada alasan untuk berterima kasih. Kemudian, giliran Judo yang memperkenalkan diri.
Setelah itu ia menyarankan Guts agar segera ikut bersamanya ke pesta di bawah. Sengaja pesta itu diadakan dengan tujuan untuk menyambut Guts di The Band of the Hawk. Akan tetapi, Guts menolak tawaran itu. Lantas Judo memakai cara lain. Ia menyuruh memanggil Pippin untuk mendekat. Tiba-tiba, Pippin langsung meraih lengan Guts dan menaikkannya ke bahu kanan. Tentu saja, hal tersebut tak pernah dibayangkan oleh Guts sebelumnya. Tiba-tiba saja ia diangkat ke bahu, dan lebih penting lagi, seseorang menyentuh Guts, yang mana hal itu adalah yang paling dibencinya. Tak ada siapapun yang boleh menyentuhnya, sehingga pemikiran itu membuat Guts refleks menyiku dagu dari Pippin, sampai-sampai muncul darah dari dalam mulutnya. Namun tak ada reaksi balasan kasar dari Pippin. Ia hanya simpel menjawab, "Jangan malu-malu." Lalu tibalah mereka di depan perapian lagi. Banyak wajah yang berseri-seri menatap Guts, sang pahlawan hari ini. Guts tak tahan melihat senyuman itu. Ia merasa janggal. Setelah itu ia menyuruh Pippin untuk menurunkannya. Sesaat setelah turun, Guts berencana untuk menerjang Pippin dan memukulnya. Akan tetapi hal tersebut tak bisa dilakukan karena Pippin menyodorkan gelas ke depan wajah Guts yang sudah memerah karena malu. Dengan lembut, Pippin menyuruh Guts untuk minum minuman yang ada di gelas tersebut. Guts merasa heran, kenapa Pippin tak balik menyerang? Kenapa dia begitu baik kepadanya? Setelah itu Judo bersuara, menyuruh Regu untuk mengangkat gelas masing-masing dan bersulang untuk Guts, si pemula yang punya kepribadian yang sangat jelek. Orang-orang mengangkat gelas mereka dalam senyum bahagia. Guts belum pernah melihat hal semacam itu, sedangkan di depannya Pippin masih terus memegang gelas. Keadaan itu membuatnya terpojok. Tak ada yang bisa ia lakukan selain menerima gelas tersebut dan meminumnya. Maka resmi sudahlah Guts menjadi bagian dari The Band of the Hawk. Orang-orang di sekitarnya menyoraki dengan gembira. Ada yang berkata bahwa dirinya berubah cara pandang kepada Guts. Ia berkata bahwa Guts adalah orang yang hebat, menakjubkan meskipun sedikit tergesa-gesa. Ada juga yang mengaitkan bahwa keberhasilan merekrut Guts adalah hal yang hanya mampu dilihat oleh Griffith. Ada juga yang memberikan selamat karena Guts ternyata bisa dipercaya juga. Orang yang berkata itu berkulit hitam dan menepuk pundak Guts, sesuatu yang sangat ia benci. Terlebih lagi, Guts merasa bahwa orang kulit hitam yang menepuk pundaknya itu sekilas mirip Donovan, bawahan Gambino yang dulu pernah memperkaos Guts. Tapi itu masa lalu. Di antara kebahagiaan ini, ada juga yang belum bisa menerima. Dialah Corkus. Dia tidak senang dengan adanya pesta yang diselenggarakan atas nama penyambutan kepada Guts. Namun, ia tidak bisa apa-apa, hanya bisa ngedumel. Di tempat lain, Griffith tengah duduk di lingkaran api unggun sebelah Guts, dan mereka saling menatap tak sengaja. Griffith tersenyum dari kejauhan, dan Guts tahu akan hal itu. Karena merasa aneh, ia langsung memalingkan muka dan kembali menatap api unggun sambil meminum anggurnya. Sedangkan di tempat lain, ada Casca yang berada di tembok kastil. Ia duduk sendiri dan tak ada yang mencoba untuk meraihnya sebagaimana yang dilakukan Judo dan Rickard kepada Guts. Malam itu, suasana sangat tentram dan nyaman. Bintang-bintang menampakkan sinarnya, dan bulan malu-malu karena sebentar lagi ia akan pergi. Ya, walaupun sementara. Chapter 0.15 telah selesai. Sekarang kita lanjut ke chapter 0.16 di mana hari telah memasuki waktu pagi. Pesta keberhasilan serangan menyusup kemarin telah menjadi sisa-sisa berupa para regu yang nyenyak tertidur dalam kenyang dan dalam pening setelah menenggak belasan botol minuman keras. Mereka tertidur di mana saja, yang penting bisa memejamkan mata. Dan ada satu yang tidak seperti mereka. Guts masih duduk seperti halnya tadi malam. Ia tidak tidur. Mungkin karena ia tidak mau bermimpi buruk. Trauma masa lalu tidak serta-merta membuat jiwa Guts menjadi tenang. Ia tidak mau ketidaktenangan batinnya berubah menjadi gambar-gambar buruk dalam mimpi, sehingga ia memutuskan untuk tidak tidur. Dalam keheningan pagi itu, ia menatap cahaya jingga matahari yang muncul di ufuk timur. Lalu ia menoleh ke arah tenda-tenda, tempat di mana ia melihat sendiri kawan dari regunya merangkulnya dalam kesenangan dan bersorak gembira atas keberhasilan Guts menjadi kunci kesuksesan serangan dadakan itu. Tapi entah kenapa ia merasa sedih. Lalu datanglah Judo yang menyangka bahwa Guts telah bangun lebih awal. Ia juga menerka bahwa Guts adalah orang yang suka tempat-tempat tinggi. Judo pun naik ke tembok kastil dan menawarkan air minum kepada Guts, yang kemudian ia tolak dengan biasa. Kemudian Judo bertanya, "Jadi bagaimana menurutmu Band of the Hawk itu?" Guts bingung, lalu balik bertanya, "Gimana maksudnya?" Judo menjawab, "Maksudnya apakah kamu bakal cocok di regu ini?"
Setelah mengerti pertanyaan itu, Guts juga bingung untuk menjawabnya. Ia agak sulit mengungkapkannya, juga sangat aneh. Yang ia pikirkan adalah, biasanya para prajurit bayaran itu nggak terlalu beda satu sama lain. Mereka kebanyakan buas dan keras dengan masa lalu yang kejam. Tetapi di saat yang sama ia menjadi bingung ketika mendapati bahwa Band of the Hawk isinya anak-anak muda. Dari situ ia menganggap bahwa regu ini sangat berbeda dengan yang pernah ia lalui sebelumnya. Mendengar penjelasan itu, Judo agak bingung. Mungkin karena sepanjang hidupnya hanya berada di satu regu, jadi ia tidak bisa paham apa yang dirasakan oleh Guts. Maka ia menyimpulkan, mungkin bisa saja sedikit beda juga bagus untuk prajurit bayaran. Ya, meskipun tidak dengan masa lalu kelam, The Band of the Hawk kebanyakan diisi oleh para pelarian yang kabur dari penjara, berandalan jalanan, anak tukang pandai besi, dan ada juga anak dari pejabat yang jatuh miskin. Tetapi, lanjut Judo, jika semua orang-orang itu bergabung, bukankah itu semua karena Griffith? Mereka orang-orang yang terpukau oleh Griffith. Mereka adalah orang-orang yang memantapkan diri untuk melakukan apapun asalkan bersama Griffith. Karena mereka percaya dengan bersamanya, mereka akan melihat hal-hal yang menakjubkan. Lagi pula, aku dan yang lainnya berada di regu ini karena pembawaannya yang penuh karisma. Karenanya pula, tak ada yang menganggap diri sebagai pembesar. Kita tetap sama seperti yang lainnya, para prajurit bayaran yang disewa ke medan peperangan. Tapi yang membedakan kami dengan mereka adalah jika mereka cuma memikirkan uang dan keselamatan diri sendiri, di sini, di The Band of the Hawk, sementara darah kami tertumpah, membunuh dan dibunuh, kami juga masih punya emosi sebagai manusia yang seharusnya. Kami bisa menangis, tertawa, dan juga marah sebagaimana manusia normal lainnya. Mendengar penjelasan panjang lebar dari Judo, Guts menatapnya dengan pertanyaan. Lalu, orang seperti apakah Griffith itu? Judo menjawab bahwa dirinya sendiri pun tidak tahu. Guts kesal mendengar jawaban itu, sehingga ia mempertanyakan, terus kenapa kalian bisa terpukau olehnya jika tidak tahu orang seperti apa dia? Judo tertawa mengejek, lalu ia lanjut menjelaskan. Gimana ya? Griffith itu bisa dibilang aneh. Pada saat kamu melihatnya sebagai orang yang bijaksana, tiba-tiba kamu juga bakal melihat dia mirip Sky seperti anak kecil, mulai dari tingkah lakunya atau ekspresinya. Pada saat kamu melihat dia mengukir ekspresi menakutkan di wajahnya, di saat yang sama kamu juga bakal lupa akan hal itu ketika Griffith tersenyum seperti bayi yang tak penuh dosa. Tak ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Apakah dia anak-anak atau orang dewasa? Apakah dia orang baik atau orang jahat? Tak ada yang tahu. Guts menunduk sesaat. Benar apa kata Judo, Griffith memang aneh. Guts sendiri merasakan dan melihat bagaimana Griffith seperti punya dua kepribadian. Kadang terlihat seperti anak-anak, kadang seperti orang dewasa yang penuh beban. Keheningan singkat tersebut dipecah lagi oleh penjelasan lanjut dari Judo. Tetapi ada sesuatu yang membuat Griffith berbeda dari kita. Semacam cerita-cerita dongeng absurd yang sering kita dengar pada saat mabuk. Dan kita berpikir bahwa cerita-cerita itu hanyalah omong kosong dan kita tidak bisa tahu apakah itu terjadi atau tidak. Seperti itulah Griffith, tak mampu dijelaskan. Bahkan taktik dan kode pedangnya pun kita tidak pernah tahu dari mana dia belajarnya. Orang-orang biasa seperti kita tidak akan pernah mengerti tentang Griffith. Tapi aku punya tebakan bahwa Griffith itu punya keyakinan yang sangat kuat. Terjadi jeda yang agak lama. Guts berpikir, keyakinan seperti apa? Lalu ia bertanya kepada Judo, dalam hal apa? Dengan senyum Judo menjawab, segalanya. Tak ada reaksi apapun dari Guts. Pikirannya dipenuhi penjelasan dari Judo. Dan kini Judo mengambil kesimpulan, jangan terlalu dipikirkan. Ini bukan soal dia orang baik atau jahat, atau juga bukan soal apakah kita kenal dia atau tidak. Karena pada akhirnya, bukankah ini termasuk ke dalam segala jenis pemikiran seorang pria apabila ia berkumpul dengan pria lainnya? Prasangka pasti ada di antara kita, jadi jangan terlalu dipikirkan. Namun tetap saja, Guts masih terus memikirkan, sampai pada akhirnya ada panggilan dari seseorang di bawah, menyuruh Guts untuk bertemu dengan Griffith. Lalu Guts pergi, dan Judo memanggilnya sekali lagi, dan berkata, aku yakin kamu akan menemukannya, tempat di mana kamu merasa layak berada di dalamnya. Guts hanya menoleh dan tak ada jawaban apapun darinya. Guts kemudian mendatangi tempat Griffith, namun ia sempat bingung kenapa arahnya masuk ke area mandi. Sesaat setelah menginjakkan kaki di sana, ia mendapati Griffith telanjang bulat dan tengah mengguyur air satu ember dari atas kepalanya. Guts merasa risih, lalu ia bersuara, dan Griffith menyadari dan menoleh. Ia lalu menawari Guts untuk bergabung, dan Guts sudah pasti menolaknya. Namun Griffith terus memaksanya. Ada gestur akan menyiram air kepadanya. Dengan refleks, Guts menyilangkan tangan ke depan, tapi terlambat. Griffith ternyata betulan menyiramnya dengan air. Guts jadi basah kuyup. Ia pun tak terima.
Ia melangkah menuju tong air, mengambil dan menyiram, tetapi Griffith berhasil menghindarinya. Lalu pada percobaan kedua, Guts berhasil menyiram seluruh wajah Griffith. Tak berhenti sampai di situ, keduanya pada akhirnya membawa ember masing-masing dan bermain basah-basahan di area pemandian tersebut sampai keduanya merasa capek. Dari atas, Judo melihat bagaimana keduanya sangat berenergi, padahal baru saja kemarin mereka berada di ambang kematian. Singkat cerita, mereka berhenti bermain dan duduk bersebelahan di dekat sumur. Griffith menganggap bahwa aktivitas yang dilakukan mereka berdua itu bisa tergolong latihan pagi juga. Kemudian, Guts mengguyurnya sekali lagi. Griffith merasa seharusnya permainan ini berakhir, tapi Guts balas menjawab, "Sekarang kita impas." Kemudian Griffith bersin, sepertinya ia terkena flu. Lantas ia pun tiba-tiba tertawa dan kemudian menyerah, tidak akan membalas guyuran air tersebut. Ia sudah menyangka bahwa Guts memang keras kepala. Di saat yang bersamaan, Guts melihat sesuatu tergantung di kalung Griffith. Guts mengira bahwa kalung itu sangat aneh, dan Griffith mengangkatnya guna memperjelas benda macam apa itu. Untuk pertama kalinya, Guts menatap benda seaneh ini. Punya bentuk seperti telur dan ada mata tertutup serta hidung. Griffith lalu menjelaskan, "Aku membeli benda ini dari seorang gypsy tua bertahun-tahun yang lalu. Namanya Behelit. Juga disebut sebagai Egg of the King, rajanya telur. Kau harus tahu," katanya, "siapapun yang memiliki benda ini, maka ia ditakdirkan untuk menguasai dunia dengan bayaran yang harus menumbahkan daging dan darahnya sendiri." Setelah menjelaskan hal itu secara singkat, Griffith melempar Behelit kepada Guts. Ia pun memperhatikan telur itu dan merasa kaget ketika ternyata mata yang tertutup tadi tiba-tiba membuka dengan sendirinya. Guts terkejut melihatnya, lalu ia melempar kembali telur tersebut. Guts sendiri merasa kurang yakin kenapa ada benda yang seperti itu di dunia ini, dan rasanya seperti punya kehidupan sendiri. Griffith pun menyetujui pendapat Guts soal keanehan benda ini dengan senyum yang tampak seperti anak kecil. Ini disadari oleh Guts. Senyum itu sama seperti ketika Guts diajak pertama kali ke grup Band of the Hawk. Lantas dia pun bergumam, Griffith itu susah dibaca, tapi mungkin dia cuma anak kecil saja. Setelah itu, Guts menanyakan soal jawaban yang belum dijawab dengan benar oleh Griffith. "Pada saat kemarin, kenapa kamu balik lagi dan menyelamatkanku?" tanya Guts. Griffith pun menjawab, "Dengan memiliki prajurit terbaik di Regu, tentunya aku tidak ingin dia mati sia-sia di pertarungan kecil-kecilan." Ia pun bangkit dari duduknya dan lanjut berkata, "Guts, ikutlah bersamaku. Karena ini bukanlah langkah yang sederhana lagi. The Band of the Hawk beserta kemenangan beruntunya bukanlah tujuan utama. Itu hanyalah permulaan. Dari sinilah segalanya akan menjadi sangat menarik. Bahkan kamu bisa bertaruh akan hidupmu untuk itu. Karena aku akan mempunyai kerajaanku sendiri." Tepat saat Griffith berkata seperti itu, seolah-olah alam semesta mengabulkannya dengan cara mengirim sinar hangat mentari pagi tepat ke arah Griffith yang sedang berdiri telanjang bulat. Guts pun dibuat silau karenanya, dan Griffith lanjut menjelaskan, "Kamu akan bertarung karenaku, karena kamu adalah milikku. Akulah yang akan memutuskan segalanya untukmu. Aku sendiri yang akan memutuskan di mana tempat kamu mati." Seiring dengan mentari yang mulai naik ke atas, Griffith dan Guts beranjak dari tempat permandian. Guts kini menyendiri di tepi kastil yang mempunyai pijakan yang menjorok ke arah sungai. Pikirannya tertambat pada kata-kata Griffith tadi. Dalam hatinya, ia menanyakan apa maksudnya punya kerajaan sendiri. Sehingga tanpa sadar, ia meledek mimpi Griffith yang terlalu tinggi itu. Semua ini terjelaskan berdasarkan sudut pandang yang diketahui oleh Guts. Ia tahu bahwa Griffith bukan bangsawan atau keturunan kerajaan. Bahkan, Griffith bukanlah seorang ksatria. Griffith hanyalah seorang pemimpin pasukan bayaran yang cuma punya 500 prajurit. Mana mungkin dia bakal punya kerajaannya sendiri. Bajingan Griffith seolah-olah berkata hal tersebut sangatlah penting dan mudah, padahal kan dia seusia diriku. Apakah ia benar-benar serius dengan mimpi yang dikatakannya tersebut? Tiba-tiba saja, lamunan Guts berubah menjadi aliran sungai yang tenang. Ia sendiri mulai ada kecenderungan untuk percaya kepada Griffith yang gila menurutnya. Lalu, ia mendongak ke atas, menatap langit, memikirkan masa lalu. Apa yang telah aku lakukan selama 4 tahun belakangan ini? Aku hanya berputar-putar di satu medan perang ke medan perang selanjutnya. Hanya terus membunuh musuh dan tak peduli siapa mereka. Aku hanya mencoba bertahan hidup saja. Lamunan tersebut kemudian sampai pada titik di mana ia memikirkan Gambino. Tentang dirinya yang berdiri kelelahan setelah dikejar anak buah Gambino, melawan serigala dan menatap langit yang menatapnya balik dan kemudian bertanya, "Di mana aku?"
Dalam gumamnya, Guts akhirnya bertanya kepada dirinya sendiri bahwa ia belum bisa menemukan jawabannya. Ia masih merujuk kepada Gambino soal pertanyaan itu. Tiba-tiba lamunan Guts buyar saat mendengar bunyi klik pintu dibuka, yang mana Rickard tidak tahu bahwa ada Guts di balik pintu itu. Alhasil, karena jaraknya sangat sempit, pintu tersebut mendorong Guts ke air dan tercebur ke dalamnya. Rickard meminta maaf atas kejadian itu. Guts lalu berteriak, "Mau apa sih?" Rickard pun menjawab, "Aku tadinya mau memberikan ucapan selamat. Aku dengar 10 prajurit akan di bawah komandomu. Padahal belum 2 minggu sejak kamu bergabung. Aku tidak bakal terkejut sih kalau dalam 1 tahun kamu bisa memimpin 100 prajurit. Sekarang kamu telah punya posisi di regu Band of the Hawk. Selamat ya," ucap Rickard dengan gembira sambil mengulurkan tangannya. Tentunya hal ini begitu hangat dirasakan oleh Guts. Baru kali ini ada seseorang yang menerimanya dengan tulus. Maka dalam hati ia memutuskan untuk memantapkan diri tinggal di regu ini. Dan ia juga menyuruh Rickard untuk berhenti menyebut dirinya Tuan Guts. Panggil saja ia dengan sebutan Guts. Kedua tangan itu saling bertaut, tapi Rickard harus menggunakan tenaga ekstra untuk mengangkat Guts dari air. Sampai akhirnya Pippin datang tiba-tiba di pintu dengan ruang depan yang sempit itu. Dan kini Guts beserta Rickard tercebur bersamaan. Jauh di atas tembok kastil, Casca memperhatikan mereka. Atau jangan-jangan ia memperhatikan Guts. Singkat cerita, di padang rumput yang luas dan bergelombang itu terdengar suara-suara mendekat secara bersamaan. Derap langkah kuda yang paling depan maju dalam irama ketukan yang tak asing bagi mereka yang sudah hidup dalam peperangan. Baju zirah mereka bergelontangan, beratnya sudah biasa mereka pikul, dan mata-mata mereka serius dan dingin. The Band of the Hawk melanjutkan ceritanya dalam medan perang untuk kesekian kalinya. Mereka disewa oleh suatu kerajaan untuk ikut dalam penaklukan kerajaan lain. Strateginya selalu sama, mereka biarkan pasukan inti kerajaan yang menyewa mereka untuk terlebih dahulu menyerang selama beberapa menit, dan mereka akan menunggu di belakang bukit tersembunyi. Sekiranya ada celah bagi mereka untuk melebur, Griffith menaikkan tangan dan memberikan komando untuk turun menyerang. Biasanya, strategi ini selalu membuat musuh terkejut. Betapapun mereka telah membuat strategi sematang mungkin, tapi kalau data intelijen mereka tidak sampai mengetahui ada pasukan bayaran di pihak lain, maka mereka akan dipastikan kocar-kacir, dan rasa keterkejutan itu akan membuat mereka terdistraksi dari peran di depan mereka, dan hal itu akan membuat mereka cepat kalah. Guts kini memimpin 10 orang pria di bawah komandonya. Ia bersiap dan menutup kepalanya dengan helm pelindung. Kemudian, ia pecut kudanya untuk berlari dan menunggangi kuda tersebut dengan gagah dalam perasaan bahagia karena dirinya bisa diterima di suatu tempat dengan baik.